Itu biasanya kenapa dokter? Padahal dia fungsinya sendiri. fungsinya berkurang ya dokter. Fungsi batu empedu itu sendiri kan untuk pencerahan lemak ya. Hmm. Jadi kalau sedikit sudah makan lemak, ini langsung nggak nyaman. Oke. Nggak ada yang cover lagi istilahnya ya. Iya. Karena bisa jadi demensia. Tapi saya himbau pasien-pasien yang sudah operasi biasanya itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Halo sahabat Indrayana di rumah, welcome back to podcast Indrayana. Sangat senang sekali bisa menyapa sahabat Indrayana di rumah. Kali ini kita akan memulai podcast dengan batu empedu, pahami gejala dan penanganannya. Kita akan bersama dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Ferry H. Nainggolan, MCAT, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya dokter? Luar biasa. Luar biasa, terlihat fresh dan semakin jaya aja nih dokter. Dokter mungkin disapa sahabat Indrayana di rumah, silahkan dokter. Selamat sore sahabat Indrayana di rumah. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera ya. Iya, betul sekali. Iya. Sehat sejahtera dan selalu sehat ya dokter ya tentunya ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal nih sahabat Indrayana di rumah, kita bahas tentang batu empedu dengan judul batu empedu, pahami gejala dan penanganannya. Dokter, kita bahas batu empedu dokter. Banyak jumlah kasus batu empedu tetapi kurang edukasi batu empedu itu apa sih untuk di kalangan sahabat Indrayana di rumah. Kalau secara pengertian batu empedu ini apa sih dok secara medisnya? Sebenarnya batu empedu itu batu yang berada di kantong empedu. Oke. Hanya saja memang keadaan ini selalu tidak selalu memberikan gejala. Berarti tidak juga muncul gejala ya dokter ya? Kebanyakan diketahui penyakit ini pada saat medical check up, pada saat memang sudah ada mulai sedikit-sedikit mengganjel atau makan kenyang terlalu nyeri di bulu hati ya. Sudah biasanya pasien sudah mulai mengeluh, baru mulai datang ke dokter. Ya. Oke. Tapi kalau di awal sendiri tanpa gejala bisa. Menarik nih dokter, bahwa penyakit batu empedu ini ternyata sahabat Indrayana di rumah tidak semua menimbulkan gejala. Begitu ya. Nah, berarti ada dong penyebabnya dokter. Penyebab penyakit batu empedu ini apa nih dokter biasanya? Sebagai penyakit dasar ya, batu empedu itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kegemukan. Oke, obesitas ya dokter ya. Yang kadar lemaknya tinggi, kemudian dengan penderita diabetes, itu salah satu komplikasinya batu empedu. Kemudian adanya tingginya asam urat. Oke, asam urat juga mempengaruhi ya dokter ya? Mempengaruhi. Kemudian ada juga memang faktor pigmen, bilirubin. Oke, ini faktor pigmen bilirubin apa nih maksudnya dokter? Bilirubin itu memang zat yang dihasilkan dari hati ya. Hati, kemudian itu bisa dialirkan ke saluran-saluran empedu. Untuk mewarnai feses kita ya, yang buat jadi kuning ya. Kemudian bilirubin ini juga salah satu faktor untuk penyerapan metabolisme di lemak empedu ya. Jadi empedu ini gunanya juga untuk menawar lemak di dalam darah kita. Berarti ada beberapa ya dok yang menjadi penyebab dari batu empedu ini sahabat Indrayana di rumah. Nah, kita lanjut nih dokter. Berarti faktor-faktor yang berisiko tinggi yang akan mengalami penyakit batu empedu ini siapa saja dokter? Pertama ya, kita sering kenal ada istilah 4F. 4F. Apa nih 4F ini dok? Yang pertama fat. Fat Lemak. Berarti fat satu adalah lemak ya dokter ya? Jadi lemak yang tinggi itu siapa saja? Ada orang-orang di obesitas. Ya. Pada orang yang penyakit diabetes itu kadar lemak biasanya meningkat. Tinggi ya dokter ya? Tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah feminim. Wanita. Berarti ada risiko tinggi pada wanita ya dokter jadinya? Kejadian untuk terjadinya batu empedu lebih sering terjadi pada wanita. Case-nya gimana nih dok? Perbandingannya kira-kira gimana dok? Lebih banyak? Bisa 3:1. 3:1, 3 wanita, 1 lelaki ya dokter ya? Yang ketiga ada fertil. Apa nih dokter? Dalam masa kehamilan. Berarti memang orang ibu yang sedang hamil itu banyak banget risikonya dokter ya? Salah satunya adalah batu empedu. Dokter. Ya.
Kemudian yang satu lagi adalah Forti. Ya, Forti itu usia 40. 40 tahun. Oke. Pada usia 40 tahun ya, apalagi wanita, itu terjadi. Berarti memang usia juga mempengaruhi risiko tinggi terhadap beberapa penyakit, termasuk batu empedu ini. Sahabat Indrayana, berarti ada 4 nih. POF ya, ada 4 F yaitu fat, feminin, fertile, sama forti gitu ya dokter ya. Wow, berarti bisa nih di note sama sahabat Indrayana baru 4 ini harus dijaga dan diingat berarti ya dokter ya. Oke, tanda dan gejala penyakit batu empedu ini dari yang ringan sampai terberat gimana dokter? Dari ringan biasanya nih penderita itu mengeluh nyeri di perut kanan atas ya. Nyeri perut kanan atas ya. Apalagi pada saat sesudah makan. Setelah makan itu biasanya gejala itu mulai muncul ya. Oke. Ya, jadi kita sering sebut nyeri kolik. Nyeri kolik. Kolik yang kedua. Yaitu nyeri kolik itu ya sifatnya hilang timbul. Oke. Hilang timbul. Biasanya terjadi pada saat sehabis makan atau makan terlalu kenyang. Juga menyebabkan gejala tadi muncul ya dokter. Kemudian makan yang berlemak ya, lemak tinggi, yang seratnya rendah, itu biasanya timbul gejala-gejala itu. Nah, kalau sudah terjadi gejala itu, wajib ya, harus periksa ke dokter apakah sudah ada terjadi batu di empedu. Oke, dok, sebelum kita ke gejala lain, kita bahas gejala tentang nyeri di daerah mana tadi dok? Di daerah nyeri di daerah perut kanan atas. Perut kanan atas ya dokternya. Berarti dia nyerinya khas ya dokter ya? Khas ya. Beda dari nyeri-nyeri misalkan nyeri jantung, nyeri ulu hati, beda ya dokter ya. Oke. Gejala lain dokter? Gejala lain biasanya mual. Oh, mual juga dokter ya, mual. Sering-sering ngisap di daerah ulu hati. Ya. Apalagi ada faktor risiko kegemukan. Oke. Diabetes ya itu. Udahlah. Wajib ya harus di USG. USG ya, konsultasi dulu dokter ya. Dokter baru mungkin dilakukan USG. Dari situ nanti kelihatan bahwa benar nanti gambarannya ada batu di saluran kantong empedunya. Oke, berarti memang harus konsultasi ya sahabat Indrayana rumah. Kalau udah ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter Ferry, kalian harus juga curiga nih daripada kita ke daerah yang memang bentuk kita semakin parah gitu ya. Jadi kita harus konsultasikan ke dokter terkait atau langsung ke Indrayana. Dok, langsung ke komplikasi batu empedu ini larinya kemana nanti dokter? Jadi komplikasi batu empedu ini apa? Kalau kita sedikit belajar lihat gambaran anatomi dari kantung empedu itu sendiri, dia pas ya berada di antara pankreas. Kalau kita bayang-bayang sedikit ya, pankreas, liver ya. Gambaran anatomi liver itu empedu itu yang pasti berada di bawah. Oke. Ya, dari pas di bawahnya, nah ada saluran yang namanya biliar. Biliar itu tempat aliran dari bilirubin tadi ya, jadi sampai ke usus kecil. Nah, kalau kita lihat komplikasinya itu banyak. Salah satunya infeksi di kantungnya. Infeksi di kantungnya yang diakibatkan karena batu itu. Cukup serius. Cukup sangat serius berarti dokter ya. Dan sering juga kejadian batu itu yang tadi batu empedu itu bisa bergerak sampai ke saluran yang tadi saya bilang biliar. Nah, kalau sudah bergerak ke saluran biliar, itu akan menjadi infeksi yang kita sering wajahnya kuning ya, matanya kuning. Oh, yang matanya kuning ya dokter ya. Itu bahaya sekali ya. Itu bisa jadi infeksi yang akibatnya sangat fatal sekali. Bisa mengancam jiwa juga ya dokter. Oke dokter, ini agak serem nih kalau sudah mengancam juga ya sahabat yang di rumah. Nanti dengan mata-mata kuning, itu bisa jadi sudah komplikasi dari penyakit batu. Oke. Berarti itu komplikasinya. Komplikasi lain mungkin dokter cuma itu atau ada hal lain? Itu aja ya dokter ya. Nah, sekarang kita bahas tentang penanganan nih dokter. Penanganan dan pengobatan pada penyakit batu empedu ini seperti apa dokter biasanya dokter? Kalau penanganan sampai saat ini sih ada dua metode ya. Satu memang penanganan gaya hidup, ya, kemudian obat-obatan. Jika lanjut itu sudah penanganan untuk pembedahan. Namun ada beberapa kriteria kapan dia harus dibedah, kapan dia harus di pengobatan saja, ya. Kapan juga harus gaya hidupnya diatur ya. Yang pertama gaya hidup jelas, ya pasti kurangi lemak ya, diet lemak ya. Kemudian hindari alkohol. Sekali lagi hindari alkohol. Hindari alkohol ya dokter ya. Ya, kemudian
gula, karena tadi resiko diabetes ya. Ya. Ya gula jangan terlalu banyak ya. Itu gaya hidup. Yang kedua, obat-obatan. Ya jika misalnya kita buat ukuran ya, pada saat nanti sudah diperiksa ke dokter, batu sudah diukur, ya, biasanya kita ukuran di bawah 1 cm masih disarankan untuk obat. Oke. Ya, ada obat untuk apa? Untuk pelurukan ya. Pelurukan dari batunya itu sendiri. Dengan harapan batunya bisa terpecah, kemudian jatuh ke saluran tinja. Oke. Itu ukuran 1 cm ke bawah ya. Oke. Kemudian kalau sudah lebih dari situ disarankan ke dokter bedah. Oke. Dan biasanya dilakukan pengangkatan batu ya. Dan itu nanti bisa sembuh atau ada nanti kecatatan? Bisa sembuh ya dokter ya? Bisa, pembedahan bisa. Nah, kalau terjadi komplikasi, komplikasi nanti di saluran yang tadi saya bilang ya, saluran biliar, itu bisa namanya tindakan invasif ERCP namanya. Jadi langsung tanpa pembedahan, alat masuk sampai ke saluran saluran khusus kecil ya, nanti dikasih kasih pembesaran di lubang biliar, batunya bisa lepas sendiri. Oke. Jika nanti terlalu berat ya langsung kita rujuk ke dokter bedah, dilakukan pembedahan. Oke dokter. Nah, satu lagi nih dokter, sebelum kita closing untuk podcast Batu Empedu ini, bagaimana harapan hidup nih bagi orang-orang yang sudah melakukan operasi Batu Empedu? Apakah seperti semula sehat atau ada beberapa hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti operasi ini, setelah operasi dia tidak bisa melakukan kegiatan ini? Kalau dokter sendiri gimana melihatnya dokter? Ini kita cerita pengalaman. Dan nanti lihat case-nya. Pengalaman sih pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi ya, pengangkatan batu empedu, sebagian besar pasiennya biasa saja. Biasa saja dokter ya, bisa beraktivitas seperti sehari-hari ya. Walaupun ada wacana yang menganggap bahwa akan sering jadi masuk angin, mencret, ya, kadang-kadang nggak ada makan apa-apa, tiba-tiba BAB cair. Itu biasanya kenapa dokter? Padahal dia fungsinya sendiri. Fungsinya berkurang ya dokter. Fungsi batu empedu sendiri kan untuk pencerahan lemak ya. Jadi kalau sedikit sudah makan lemak, ini langsung nggak nyaman. Oke. Nggak ada yang kaku lagi istilahnya ya. Iya. Karena bisa jadi mencret. Tapi saya himbau pasien-pasien yang sudah operasi biasanya mereka aman-aman saja, nggak ada masalah. Ini pasien-pasien yang udah bersama dokter mungkin. Jadi tidak ada masalah dokter ya, selama masih bisa melakukan aktivitasnya dan juga menghindari hal-hal yang disarankan oleh dokter ya dokter ya. Nggak semenakutkan yang kita pikirkan. Tapi case-nya sangat banyak dokter. Tapi sangat banyak. Tapi orang kurang terpapar dan kurang tahu apa sih penyakit batu empedu. Dengan adanya podcast ini mungkin sahabat Indrayana di rumah bisa teredukasi dan juga sharing kali ini bisa tersampaikan dan bisa semakin tahu untuk menjaga kesehatannya dokter ya, terutama untuk batu empedu nih. Dok, ini kita bahas di penghujung acara nih. Apa sih tips yang dokter bisa berikan terhadap sahabat Indrayana di rumah mengenai bagaimana cara menghindari penyakit batu empedu ini? Ya, jadi tips untuk menghindari penyakit batu empedu. Pertama kenali dulu apakah dia ada faktor risiko. Oke. Nah, faktor risiko yang seperti saya bilang tadi ada 4 F. Ya, wanita ya. Kemudian fat lemak ya, usia 40 tahun dan kehamilan. Itu perlu dikenali ya dokter ya. Yang pertama. Yang kedua faktor risiko yang lain diabetes. Oke. Ya, yang ketiga obesitas. Nah, dari beberapa faktor ini seharusnya penderita itu sudah mulai aware. Maka dia sudah mengalami gejala yang seperti tadi saya bilang ya. Iya. Ada nyeri di perut kanan atas, makan yang berlemak nyeri, ya itu sudah harus periksa ke dokter. Ya tipsnya makan tinggi serat. Ya. Kemudian buah-buahan apel itu paling bagus untuk ini ya, untuk mencegah supaya tidak lebih lanjut lagi ya. Kemudian makan sayur-sayuran, kurangi lemak, diet tinggi serat saja.
Makanan juga sama pengaruh ya dokter ya. Iya. Oke, dengan berakhirnya tips dari Dokter Ferry, berakhirlah topik kita podcast kali ini tentang batu empedu, pahami gejala dan penanganannya dengan Dokter Ferry. Terima kasih dokter, hari ini dokter telah memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Semoga kita sehat-sehat selalu ya dokter ya. Karena seperti tagline sahabat Indrayana, sehat selalu, ke sahabat Indrayana selalu melayani segenap hati. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.